Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, pernahkah kalian mendengar burung hudhud? Ya, burung yang ada sejak zaman Nabi ini memiliki cerita yang unik. Burung ini cantik dan istimewa. Selain itu, ia juga disebut dalam Al-Quran sebanyak 2 kali dalam surah Al-An'am. Lantas, seperti apa kisahnya? Berikut kami rangkum untuk Anda. Kita mengetahui bahwa Sulaiman bin Daud merupakan nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kerajaan yang kekuasaannya meliputi manusia, jin dan hewan. Selain jin dan hewan yang tunduk pada izin Allah, kepada Nabi Sulaiman adalah angin. Hal ini terekam dalam surah Al-Anbiya ayat 81. Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami berikan kepadanya. Dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Kerajaan Nabi Sulaiman dikisahkan lengkap dalam surah An-Naml, mulai dari ayat 14 hingga 44. Dalam kisah ini yang paling masyhur, selain mengisahkan kuat dan besarnya kekuasaan Sulaiman, sampai-sampai penguasa negeri Sabah di bawah kekuasaan Ratu Balkis bertekuk lutut kepada Sulaiman. Dikisahkan setelah menempuh satu perjalanan melewati kelompok semut menuju majelis musyawarah, Nabi Sulaiman mengumpulkan pasukannya dari golongan manusia, jin dan hewan. Dari majelis musyawarah itu hanya satu yang tidak hadir dalam musyawarah besar, yakni burung hudhud. Ketidakhadiran burung hudhud membuat Nabi Sulaiman bertanya-tanya kepada para peserta musyawarah dari kelompok burung. "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir?" tanya Nabi Sulaiman. Begitu pentingnya hadir musyawarah, sampai-sampai Nabi Sulaiman mengeluarkan ancaman besar. Sulaiman akan menyembelih hudhud jika ia tidak memberikan alasan jelas kenapa tidak hadir rapat. Ancaman Sulaiman ini tertera di dalam ayat 21 Quran Surah An-Naml. "Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat, atau aku sembelih dia, kecuali jika dia datang kepadaku dengan alasan yang jelas." Tidak lama setelah itu, hudhud datang ke majelis membawa kabar penting. Kedatangan hudhud dikisahkan dalam ayat 22 yang artinya, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah, membawa suatu berita yang meyakinkan. Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintahkan mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Aku dapati dia menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapatkan petunjuk. Mereka juga tidak menyembah Allah dan mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung." Mendengar laporan tersebut, Nabi Sulaiman ingin membuktikan bahwa temuan hudhud benar adanya. Nabi Sulaiman berkata, "Kita akan lihat sekarang apakah yang kamu katakan itu benar atau kamu pembohong. Ambillah suratku ini dan lemparkanlah di hadapan mereka. Kemudian menyingkir dan melihat reaksi apa yang mereka tunjukkan." Quran Surah An-Naml ayat 27 hingga 28. Tidak hanya memiliki tubuh yang cantik, burung hudhud digunakan sebagai sarana komunikasi antar pesan. Ia sering diperintahkan Nabi untuk mengantarkan pesan, berburu, dan untuk layanan lainnya yang sesuai pada masa pemerintahannya. Beberapa orang telah menafsirkan bahwa hudhud adalah nama seorang manusia dan bukan seekor burung, karena seekor burung tidak mungkin diberkahi dengan kekuatan pengamatan, pengintaian, dan ekspresi sedemikian rupa. Burung ini terkenal dengan bulunya yang lebat serta memiliki 2 warna yang berbeda, yaitu hitam dan coklat muda. Burung ini juga memiliki aroma tubuh yang sangat bau loh Sobat Muslim. Sebagai burung yang bertugas di kerajaan, burung hudhud akan mengeluarkan bau ketika predator mencoba menyerangnya. Burung hudhud dijuluki hewan setia karena menikah hanya dengan satu betina saja. Burung ini juga berbeda dengan burung pada umumnya. Ia berukuran 30 cm, memiliki kebiasaan yang unik, yaitu tinggal di lubang tebing atau lubang pada pohon. Karena memiliki keunikan ini, Rasul memerintahkan kepada seluruh kaum muslim untuk tidak membunuhnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, Nabi Muhammad SAW melarang membunuh 4 hewan: semut, lebah, burung hudhud, dan burung surat.
Nah, Sobat Muslim, itu dia keistimewaan burung hudhud dan kisahnya yang tercantum di dalam Al-Quran. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.